Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur. Pokoknya nyora bisa. Delongko seperti pohon kelapa. Siapa bae bisa selama selumun manjat. Orang gak bakal lupa kalau Rama karo biungku bunuh wong sekampung nganggo bongkrek. Bok menawa ki bisa dadi laku yang harus aku jalani. Nyong warga kenawang tua. Sedulur-sedulurku kabeh. Srintil dipilih dadi ronggeng. Menawa sudah pasti aku harus dadi ronggeng. Sejak malam itu kamu jadi ronggeng. Nggak pernah mau balik ke sini. Aku nggak punya uang. Hidup ronggeng rakyat! Hidup rakyat! Kamu dan aku sekarang sudah beda, Srin. Sus ronggeng ki duniaku. Wujud dharma baktiku untuk Duku Paruk. Aku tidak akan lupa siapa sampean, siapa Srintil. Kamu harus cari Srintil. Cuplikan film tadi merupakan adaptasi dari novel Ronggeng Duku Paruk. Selanjutnya, kami akan menganalisis dari novel tersebut. Sinopsisnya adalah Ronggeng Duku Paruk adalah novel karya Ahmad Tohari yang mengisahkan kehidupan masyarakat desa Duku Paruk pada masa akhir 1960-an. Cerita ini berfokus pada tokoh utama, Srintil, seorang ronggeng penari tradisional yang memiliki kelebihan dan kekuatan magis dalam tariannya. Srintil menjadi pusat perhatian karena keindahan dan pesona tariannya, namun hidupnya penuh dengan konflik dan tantangan. Novel ini menggambarkan kehidupan sosial dan budaya di desa tersebut, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas. Selain itu, Ronggeng Duku Paruk juga mengangkat tema perjuangan individu dalam menghadapi tekanan sosial, serta dampak politik dan perubahan zaman terhadap kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya, perkenalkan saya Ana Khairunisa Anwar dari nomor absen 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari novel Ronggeng Duku Paruk. Yang pertama yaitu orientasi. Setiap bab dalam novel ini memiliki orientasi, yaitu menceritakan awal mula setiap bab. Bab 1. Kehidupan Rasus dan Srintil ketika masih kecil, mereka harus tinggal oleh kedua orang tua mereka karena peristiwa keracunan tempe bongkrek yang menimpa warga Duku Paruk terdapat di halaman 3 hingga 10. Bab 2, kematian Emak Rasus dan kehidupan Ki Secamenggala. Dalam bab ini, Emak Rasus, Nenek Rasus, Kartareja, dan Nyai Kartareja diperkenalkan, terdapat di halaman 14 hingga 16. Bab 3, Sayembara Buka Kelambu. Dalam bab ini, Doer dan Sulam diperkenalkan, terdapat di halaman 57 hingga 58 dan 77. Bab 4, tokoh utama dibicarakan, serta Sersan Slamet dan Kopral Pujo mulai diperkenalkan, terdapat di halaman 102 dan 107. Selanjutnya, komplikasi. Malapetaka keracunan tempe bongkrek yang membunuh sebagian masyarakat Duku Paruk, termasuk kematian Ronggeng Duku Paruk yang terakhir, serta penabuh gendang. Munculnya ditandai ketika Srintil mulai menjadi ronggeng baru. Saat itu, kehidupan Srintil mulai berubah. Dari yang dulunya sering bermain bersama Rasus, Warta, dan Darsun, tetapi setelah menjadi ronggeng, dia sudah tidak ada waktu untuk bermain. Menanggapi hal itu, Rasus mulai renggang dengan Srintil, wanita yang disukainya. Terdapat di halaman 14 hingga 30. Selanjutnya, menunjuk konflik.
Konflik mulai muncul saat Serintil mulai dipercayai oleh masyarakat Dukuh Paruk sebagai calon ronggeng. Meskipun dianggap sebagai kehormatan, Serintil menghadapi dilema batin. Rasus, sahabat sekaligus orang yang mencintainya, menentang keputusannya menjadi ronggeng karena ia sadar akan konsekuensi sosial dan moral yang akan dihadapi Serintil. Terdapat di halaman 31 hingga 50. Selanjutnya, klimaks. Ketika Serintil secara resmi menjalani peran sebagai ronggeng, termasuk menjalani ritual buka kelambu, ini adalah titik balik dalam hidup Serintil, di mana dia secara penuh diterima sebagai ronggeng. Tetapi dengan kehilangan kepolosannya, Rasus yang sangat kecewa dengan keputusan Serintil lalu meninggalkan Dukuh Paruk. Resolusi. Pada bagian ini, Serintil mulai menghadapi kenyataan pahit dari pilihannya menjadi ronggeng. Meskipun dia tak menjalani peran itu dengan penuh dedikasi, Serintil menyadari bahwa kehidupan sebagai ronggeng tidak memberikan kebahagiaan atau kepuasan batin yang diharapkan. Kehilangan orang-orang yang dicintai seperti Rasus dan perasaan terasing dari masyarakat meskipun dihormati menambah penderitaan batin Serintil. Resolusi menggambarkan perjuangan batin Serintil untuk berdamai dengan nasibnya dan bagaimana dia mulai mempertanyakan makna dari kehidupannya. Terdapat di halaman 105 hingga 107. Yang terakhir yaitu koda. Refleksi akhir Serintil terhadap kehidupan yang telah ia jalani sebagai ronggeng. Setelah melalui berbagai pengalaman pahit dan menyadari kehampaan dalam hidupnya, Serintil merenungkan apa yang telah terjadi dan bagaimana dirinya terjebak dalam peran yang tidak bisa ia lepaskan. Bagaimana ini juga bisa menyampaikan suasana melankolis yang menyoroti betapa Serintil merasa kehilangan jati diri dan kedamaian batin, meskipun ia diakui dan dihormati sebagai ronggeng. Terdapat di halaman 118 hingga 123. Perkenalkan, nama saya Hafila Arla Kalista dari absen 17. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai kehidupan dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Yang pertama, ada kehidupan tradisional dan modern. Novel ini mengeksplorasi konflik antara nilai-nilai tradisional desa dan perubahan yang dibawa oleh modernitas. Hal ini terlihat dari bagaimana kehidupan masyarakat desa di Dukuh Paruk berinteraksi dengan perkembangan luar. Selanjutnya, kesetiaan dan pengorbanan. Melalui karakter-karakternya, terutama si tokoh utama, novel ini menyoroti tema kesetiaan dan pengorbanan dalam hubungan antar individu, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, perjuangan individu dan keterbatasan. Karakter-karakternya seringkali berjuang melawan keterbatasan yang ada dalam kehidupan mereka, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun sosial. Yang keempat adalah nilai tradisi dan budaya, menunjukkan betapa pentingnya tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat desa, serta bagaimana kehilangan atau perubahan dalam tradisi dapat mempengaruhi identitas mereka. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada verba material. Jadi verba material ini merupakan tindakan fisik atau aksi yang dilakukan oleh subjek. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama ada dower berdiri agar mudah merogoh saku celananya. Kata berdiri dan merogoh ini merupakan verba material karena itu menunjukkan tindakan fisik atau aksi yang dilakukan oleh subjeknya. Lalu yang kedua ada Serintil menari dengan mata setengah tertutup. Kata menari ini merupakan verba material. Lalu yang ketiga ada Warta mengayunkan tangan ke kiri kanan. Kata mengayunkan itu merupakan tindakan fisik atau aksi ya. Selanjutnya ada verba mental. Untuk verba mental sendiri ini merupakan perasaan seseorang. Jadi tidak bisa dilihat dengan panca indera. Yang pertama contohnya adalah Santayip menikmati kesadarannya yang terakhir ketika melihat istrinya roboh ke belakang. Nah, kata-kata menikmati ini merupakan perasaan seseorang, jadi tidak bisa dilihat dengan panca indera. Lalu yang kedua ada tetapi dia belum memahami lorong-lorong di Dukuh Paruk. Kata-kata memahami ini merupakan verba mental. Yang ketiga ada anak laki-laki berusia 13 tahun itu merasa ada sesuatu yang terlangkahi di hatinya. Kata merasa merupakan verba mental. Lalu selanjutnya ada adjektiva. Ini merupakan kata sifat. Yang pertama ada sebuah truk penuh tentara berhenti. Kata-kata penuh ini merupakan kata sifat. Lalu yang kedua ada wajahnya pucat kebiruan.
Nah, kata-kata pucat kebiruan ini merupakan kata sifat karena itu menggambarkan kondisi wajah. Lalu yang terakhir ada bocah ayu itu pasti lelah nanti. Nah, kata ayu ini merupakan kata sifat. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung yang menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa atau tindakan. Contohnya yang pertama adalah ketika aku sedang bekerja, Sersan Stammet memberiku sepasang pakaian tentara bekas. Kata ketika ini merupakan konjungsi temporal karena dia menghubungkan antara dua peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu. Lalu yang kedua ada setelah didapat, Rasus memanjat. Nah, kata setelah ini merupakan konjungsi temporal karena menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang ketiga ada sebelum matahari terbit akan datang para tetangga yang akan membeli bongkrek. Kata sebelum ini menunjukkan urutan waktu dalam peristiwa. Selanjutnya ada kalimat lampau. Kalimat lampau ini menunjukkan kejadian atau tindakan yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya yang pertama adalah 12 tahun sejak kematian Ronggeng Dukuh Paruh yang terakhir. Nah, kata sejak ini merupakan kalimat lampau karena dia menunjukkan bahwa peristiwanya itu telah terjadi. Lalu yang kedua ada itu keris Pekasih yang dulu selalu menjadi jimat para ronggeng. Kata dulu itu merupakan kalimat lampau karena itu menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan kalimat yang mengutip atau menyampaikan ucapan seseorang secara langsung dan biasanya ditandai dengan tanda petik. Contohnya yang pertama, buktinya Dower menjadi gelisah lalu berkata, "Baik-baik kek, kuterima syarat itu. Nah, inilah uang panjar itu." Kalimat di atas merupakan kalimat langsung karena terdapat tanda petik. Lalu yang kedua ada kecuali Sakarya yang tiba-tiba melompat ke depan sambil berseru, "Hentikan calung, hentikan calung." Ini termasuk kalimat langsung juga karena terdapat tanda petik. Yang terakhir ada kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini menyampaikan ucapan atau pikiran seseorang secara tidak langsung. Seringkali diubah dalam bentuk naratif dan tidak ditandai dengan tanda petik. Contohnya yang pertama adalah orang-orang Dukuh Paruk mengatakan bahwa Serintil masih harus menyelesaikan satu syarat lagi. Lalu yang kedua, Dukuh Paruk sepanjang usiaku mengatakan perkara mencubit pipi sama sekali tidak tabu, apalagi dosa. Sekian dari kita, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.